Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi dengan pembahasan One Punch Man. Ya, sayang seribu sayang nih guys, meski diakui sebagai salah satu serial yang digemari oleh banyak orang di dunia, tapi nyatanya hingga detik ini, One Punch Man itu masih belum diketahui gimana kelanjutan serial animenya coy. Sedangkan untuk manganya, ya, walau masih ada hiatus beberapa kali sih, tapi kan seenggaknya masih update terus lah ya. Dan lagi seru-serunya nih di arc kebangkitan Monster Garo guys, yang lagi menuju klimaksnya. So, di kesempatan kali ini nih, izinin gue lah untuk memilih 10 momen terlucu One Punch Man guys, versi Animania, yang bisa aja balikin mood kalian yang nggak jelas itu ya kan. Oke, udahlah ya, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Momen terlucu pertama kita awali guys, langsung di episode perdana animenya. Sebagai kisah pembuka, Saitama udah menghadirkan momen yang gak bisa kita lupain dong, yaitu soal aksi heroiknya yang super duper nyeleneh. Ya di sini Saitama tuh lagi ngehadepin masalah yang masih menjadi tukang nganggur itu kan, dan belum dapat kerjaan di mana-mana. Udah lagi pusing mikirin masa depannya, tiba-tiba muncul monster yang mengacaukan kota saat itu, yaitu Crab Lante. Meski dibikin heboh ya kan, sebenarnya tujuan Crab Lante itu bukan untuk menghancurkan kota atau semacamnya guys, melainkan cuma buat menghabisi satu anak, yaitu anak yang udah ngisengin dia dan bikin dia murka. Diperjelas juga kalau anak yang diincar adalah anak yang dagunya terbelah, dan begitu dilihatin itu anaknya, bener-bener ditampilin dagunya terbelah dong. Gak cukup di situ aja, Saitama juga sempat menanyakan perbuatan usil kayak mana sih yang udah dilakuin si anak ini sampai bikin Crab Lante itu marah-marah guys. Dan alasannya tuh ternyata sepele banget guys. Si bocil barbar ini ternyata tuh menggambar di bagian dadanya Crab Lante dan yang sedang tertidur saat itu. Mukanya tuh nyebelin banget kan, tingkah lakunya juga nyebelin. Dan ketika ngeliat anak ini, Saitama tuh sama sekali gak ngerasa kasihan guys, dan malah bodoh amat lah sama nasib bocah ya kan. Ya kalau aku di posisi yang sama sih, mungkin bakal berpikiran itu juga kali ya. Untungnya ya, momen dimana kebangkitan jiwa pahlawannya Saitama nih berasal dari sini nih guys. Meski dibayangi rasa kesel sama bocah barbar yang satu ini guys, dengan mukanya yang ngeselin itu, Saitama ya tetap menyelamatkan bocah barbar itu. Next, boleh-boleh aja sih punya kekuatan gila, cuma ya tetap dilihat-lihat juga dong keadaan sekitarnya. Oke, momen terlucu selanjutnya adalah hadir ketika Saitama guys mau membasmi Beefcake, manusia yang berubah menjadi raksasa karena bantuan saudaranya itu. Kemunculannya di kota guys, jelas ditakuti banyak orang. Terlebih cukup dengan berjalan aja dia tuh bisa membuat kota rata dengan tanah coy. Tapi sayangnya, cuma tubuhnya aja sih yang berkembang, sedangkan pemikirannya ya masih cetek, masih pendek lah. Ketika Saitama mau menyapa, Beefcake itu dengan santainya membidik Saitama yang lagi ada di pundaknya. Tapi bukan Saitama yang dia tepok dengan telapak tangannya, malahan saudaranya dia sendiri tuh yang dia buat hancur lebur, yang tersisa cuma darah doang. Alhasil hilanglah momen dia yang seharusnya menjadi monster yang mengerikan, malah sebaliknya jadi monster yang gak berakal yang membunuh saudaranya sendiri. Sampai pada akhirnya Saitama dengan mudah menghabisi Beefcake seperti rutinitasnya, ya dengan satu pukulannya aja. Next, momen lucu berikutnya guys, datang dari Saitama nih yang menemukan musuh terkuat yang belum dia kalahkan sepanjang serial ini. Jadi, waktu itu kan kota lagi repot-repotnya tuh menghadapi ancaman dari Mosquito Girl guys. Dan Saitama lagi asik nyiram tanaman di kos-kosannya ya kan. Suasana asik tadi kemudian terganggu dong ketika seekor nyamuk mulai mengusik Saitama. Ya karena refleks, Saitama pun mencoba menepuk nyamuk yang dari tadi tuh ganggu itu guys. Tapi meski kecil dan gak punya kekuatan super, Saitama tuh justru gak kena-kena mukul itu nyamuk. Gue kalau rewatch lu kocak banget dah. Saking keselnya, Saitama tuh terus-terusan ngejar itu nyamuk, sampai-sampai gak ada yang sadar dia tuh udah gak lagi memakai busana. Telanjang bulat, seenggaknya sampai dia tiba di pertengahan kota. Dengan penampilan kayak orang aneh dan gila itu guys, Saitama tuh terus menghabisi nyamuk yang udah ganggu waktu dia, dan gokilnya sama sekali gak berhasil. Dan di momen lainnya, Genos itu sedang bertarung mati-matian dengan monster beneran, yaitu Mosquito Girl tadi. Genos harus terpojok hingga ingin meledakkan inti miliknya guys sebagai perlawanan terakhir. Nasib baik masih berpihak ke Genos, yang dimana tuh Saitama kan tiba-tiba menghabisi Mosquito Girl layaknya seperti nyamuk biasa. Ya dengan satu teplokan aja udah. Ironi banget emang, lawan nyamuk biasa yang secuil itu gak bisa, tapi lawan nyamuk monster malah sekali tepuk langsung bisa ya kan. Gokil emang. Next, kita bahas nih saat momen Saitama bertemu pertama kali dengan sosok yang mengaku sebagai rivalnya guys.
Sonic. Ya, pertemuan yang nggak menyenangkan sih emang. Setelah mencoba menyelesaikan kasus Hammerhead di hutan guys, Saitama tuh malah ketemu dengan Sonic dan bersiap menghabisi Saitama. Tapi si Gundol sama sekali nggak antusias. Dia juga bisa tuh dengan entengnya melihat serangan tiba-tibanya Sonic. Kemudian Sonic yang lagi melayang di udara bersiap menyerang Saitama guys. Di saat yang bersamaan juga Saitama lagi angkat kepalan tangannya tuh sambil nanya, "Ini dia udah boleh pulang apa belum?" Kepala tangan Saitama itu rupanya menjadi nasib yang beribu-ribu apes buat Sonic guys. Karena pendaratan dia ke tangannya Saitama tepat mengenai aset masa depannya Sonic yang berharga di masa depan itu. Aduh kasian banget sih. Gak kebayang itu kan, sakit dan malunya tuh kayak mana ya kan. Oh my god. Oke, selanjutnya kita sedikit meloncat ke episode kedua, yaitu saat Saitama itu lagi menghadapi monster yang mengganggu saat itu, yaitu Beast King. But as always, Saitama tuh nggak butuh waktu dan tenaga yang banyak untuk menyelesaikan pertarungan ya guys. Namun bagian menariknya yaitu saat temen dari Beast King ini, yaitu si tikus jadi-jadian, si Molgrown Dragon ini ketakutan ngelihat kawannya mati dengan satu pukulan. Sadar nih akan ancaman yang mengancam nyawanya guys, dia tuh berusaha kabur dengan kalian yaitu menggali tanah. Dan tiba-tiba, jeng-jeng, pelarian dia tuh seketika gagal karena Saitama tuh berhasil menemukannya guys. Yang bikin ngakak adalah ekspresinya Saitama pas ngagetin si tikus ini. Saitama ya meski dengan wajah tersenyum jahatnya tetap terlihat datar dan seolah meledek si tikus yang lagi ketakutan ini. Dan pada akhirnya pelarian tersebut tuh sia-sia guys, karena Saitama juga gak melewatkan waktunya buat ngabisin si tikus yang gak setia kawan. Next, momen lucu berikutnya guys hadir ketika Genos dan Saitama bermain dan berkunjung ke House of Evolution ketika itu. Setelah menghancurkan bagian depannya dengan satu serangan dari Genos, berikutnya nih dua orang ini guys berniat menyelidiki lebih jauh apa sih yang ada di balik laboratorium gila ini. Kemudian mereka ketemulah tuh dengan Dr. Genos yang ambisius. Bagian menariknya mulai terjadi ketika Saitama yang menunjukkan kekuatan luar biasanya. Dan ditanya bagaimana dia bisa sekuat itu. Dan disitulah menu latihan Saitama yang legendaris itu guys bisa diketahui sekaligus sulit dipercaya oleh siapapun yang mendengarnya. Namun bukan itu bagian menariknya. Dr. Genos memanggil monster terkuat yang telah dia ciptakan yaitu Asura Kabuto. Saitama awalnya ya ogah-ogahan lah nanggepin ini monster guys, namun suatu ingatan penting terlintas di pikirannya. Bukan soal keselamatan warga, bukan. Melainkan Saitama tuh inget kalau ada diskon yang tengah menantinya. Sebagai sosok yang gila belanja dan anak kos-kosan yang selalu berusaha hemat di berbagai situasi ya kan. Ya jelas diskon tersebut tuh gak boleh dilewatin. Ya meskipun sebagai pahlawan terlalu absurd sih kalau alasan Saitama untuk menyelesaikan pertarungan ya cuma sesimpel itu. Menghadapi monster dengan kemampuan yang harusnya bisa mengancam keselamatan dunia. Siapa sih yang gak cemas, ya kan? Tapi hal itu gak berlaku bagi Saitama guys. Dia yang berhasil menerobos kapalnya Boros dan menemui si pemilik kapal mulai saling berkenalan nih dan akan berlanjut ke pertempuran. Seperti biasa, musuh yang dihadapi Saitama tuh akan menyampaikan sekuat apa sih dirinya. Ya tak terkecuali Boros ini guys. Dia dengan mantap yang menjelaskan soalnya dia itu udah melalang buana kesana kemari untuk melintasi galaksi demi mencari orang yang setara dengan dia atau melalui ramalan atau apapun itu. Pokoknya semacam itulah. Tapi seperti biasa juga Saitama menanggapinya ya semua dengan santai. Malahan dengan ekspresi datar dia tuh cuma menanggapi oke aja tiap aksi Boros. Dan ekspresi Saitama dengan oke face-nya guys, ini menjadi legenda loh dan kalian pasti sering lihat kan di berbagai meme yang ada di sosial media lah, pasti kalian sering lihat. Ya karena tampangnya Saitama tuh memang polos banget terus nyebelin ya kan. Karena mau bagaimanapun musuhnya ya ujung-ujungnya satu pukulan kelar, udah gitu doang ya kan. Nah nextnya nih, kalau ini rada gak menyangkut monster sih momen lucunya, melainkan cuma sesama pahlawan guys. Detailnya itu ada Genos, Saitama, kemudian Tatsumaki. Genos yang gak tahu apa-apa dengan entengnya berlagak dewasa dan marahin Tatsumaki. Ditambah dia tuh ngeledek Tatsumaki sebagai anak kecil. Sebagai guru yang kelewatan gak bener guys ngeliat muridnya jago ngerosting orang, ya Saitama kelihatan girang banget di belakang. Gak pakai lama Genos dihempaskan ke batu besar dengan kekuatan Tatsumaki. Kasihan si Genos ini ya kan, udah dapet ajaran yang gak bener dirusakin Tatsumaki pula. Tapi tenang guys, di chapter deket-deket ini Tatsumaki dan Genos itu saling mengakui kekuatan masing-masing sih.
Next, masih menyangkut Tatsumaki guys. Dan kini cuma sama Saitama aja nih kejadiannya. Jadi Saitama dan Genos itu ketika lagi ngikutin Silver Fang beserta pahlawan kelas S lainnya dalam pertemuan darurat di gedung asosiasi pahlawan guys. Tiba-tiba ada Tatsumaki yang protes ngelihat ada pahlawan kelas B yang ikut-ikutan rapat. Dia itu protes dan menganggap itu sebagai pengkhianatan. Tapi bukannya tersinggung atau kesel dengan apa yang diucapkan Tatsumaki, Saitama tuh cuma bingung dan heran ngelihat Tatsumaki. Udah gitu Tatsumaki tuh yang berpenampilan seperti anak kecil beneran disangka anak kecil dong oleh Saitama. Dia tuh berteriak sambil berkata guys, ada apa ini? Anak hilang? Yang bikin tambah kocak suasana adalah yaitu ketika keduanya digambar dengan visual yang absurd banget dan kelihatan saling tunjuk-menunjuk gitu. Meski kedua orang ini lagi heboh, semua pahlawan kelas S tuh sama sekali nggak ada yang nanggepin tingkah laku kocak mereka berdua. Ya, dan lanjut aja untuk memulai pertemuan penting mereka gitu. Nah, terakhir nih guys, mari kita tutup momen lucu ketika Saitama bermimpi buruk dalam tidurnya. Ya, meski dianugerahi sebagai pahlawan terkuat di dunia saat ini nih, Saitama tuh emang selalu hadir dengan tingkah laku ya kocak gitu. Tak terkecuali tuh pas dia baru bangun tidur guys, dan punya mimpi buruk. Cuma jangan berekspektasi lebih lah ya soal mimpi buruk apa sih yang dimiliki oleh Saitama. Ya bukan, dia tuh bukan bermimpi ada musuh yang lebih kuat terus bisa ngalahin dia, bukan guys. Atau mungkin bermimpi soal kiamat dan sebagainya gitu, bukan. Saitama tuh cuma bermimpi ada orang yang bermain gunting batu kertas dengan dia, tetapi tangan orang itu dipenuhi sama upil guys. Aduh, emang sih itu tuh mimpi buruk banget ya kan. Apalagi ekspresi dan jeritan Saitama ketika terbangun dari mimpinya guys. Kayak bener-bener ketakutan, kayak seolah-olah tuh ketemu dedemit guys di mimpinya. Ya mau sekuat apapun Saitama, tetap aja sih Saitama ini manusia biasa yang punya rasa takut guys. Ya termasuk dalam bermimpi. Cuma tetap aja ya nggak ada mimpi buruk yang lebih keren lagi dari itu. Iyuh. Ya namanya juga si gundul yang satu ini tuh semua tingkah lakunya tuh nggak biasa, emang udah melekat pada dirinya gitu. Termasuk mimpi buruk anti mainstream tadi guys. Oke, mungkin itu dulu konten kita kali ini. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.